Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Benasi Sekardadu. In this video, I will practice about consecutive interpreting from English to Indonesia. Let's get started. I'm here today trying to be something I'm not, which is something I've been trying to do for 2 years now. Write a TED Talk, share my ideas, talk in front of such a large group of people. Now, I know a lot of you are probably thinking, she sounds a bit shy, or maybe she probably gets nervous easily. Yeah, all of those things are 100% true. But why? To answer simply, I am an introvert. So what is an introvert? An introvert is a quiet person that doesn't like to talk very much and likes to keep their thoughts mostly to themselves. They're the kind of person that goes home just to relax and have time to think. But that's not to say that an outgoing person can't be an introvert. Just as long as they enjoy the quiet time they get to themselves, they're most likely an introvert to a certain extent. So the main thing I want to... Saya di sini hari ini mencoba menjadi sesuatu yang bukan saya sekali. Yang mana sesuatu yang sudah saya coba lakukan selama 2 tahun. Menulis di TED Talk, berbagi ide, berbicara di depan banyak orang. Saya tahu mungkin kebanyakan dari kalian berpikir bahwa saya terdengar agak malu atau mungkin saya mudah gugup. Ya, semua hal itu 100% benar. Tapi kenapa? Jawabannya sangat mudah. Saya seorang introvert. Lantas apa itu introvert? Introvert adalah orang yang pendiam, tidak suka berbicara banyak, dan kebanyakan dari mereka lebih suka memikirkan hal-hal untuk disimpan sendiri. Mereka adalah orang yang pulang ke rumah untuk bersantai dan bisa menikmati waktunya untuk sendiri. Tapi itu juga tidak bisa dibilang bahwa orang ramah tidak bisa menjadi seorang introvert. Selama mereka bisa menikmati waktunya untuk tenang dan untuk bisa sendiri, kemungkinan besar dia seorang introvert, tapi di tingkat yang berbeda. address in this talk is that there's nothing wrong with being an introvert. However, society doesn't see it in the same lighting. Society has taught us that being an introvert is the worst thing you can be and that everyone should want to be extroverted. We're told that being outgoing is good and being shy and quiet is bad. We're told in elementary school we have to raise our hands, participate in class, or we lose marks. Every year at parent-teacher interviews, my parents would hear the same thing. Your daughter is very shy. She needs to learn to speak up more. I was told to share my voice whenever possible. As an introvert, those are some very hard standards to achieve. This is why I joined the TED Ed Club 2 years ago, to prove to not only myself, but to everyone, that I wasn't shy. I could write a talk just like everyone else is doing it. No big deal. Jadi hal utama yang ingin saya bahas di sini adalah tidak ada yang salah untuk menjadi introvert. Namun masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda. Masyarakat mengajar kita bahwa menjadi introvert merupakan hal yang buruk dan semua orang harus menjadi extrovert. Kita diberitahu bahwa menjadi orang yang ramah itu baik dan menjadi orang yang pendiam dan pemalu itu tidak baik. Kita tahu bahkan di saat SD kita diminta untuk mengangkat tangan untuk berpartisipasi di kelas atau kita akan kehilangan nilai. Setiap tahun saat wawancara orang tua dan guru, orang tua saya akan mendengar hal yang sama. Anak kalian sangat pemalu, dia perlu belajar untuk berbicara lebih banyak. Sepertinya saya pasti berbicara jika itu memang perlu. Menjadi seorang introvert, hal itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Itu kenapa saya bergabung dengan klub TED 2 tahun yang lalu untuk membuktikan kepada diri saya dan orang lain bahwa saya tidak pemalu. Saya bisa menulis dan berbicara seperti orang lain lakukan, bukan masalah besar. Problem, I never wrote a talk. I couldn't come up with a topic I was truly passionate about that I felt like I wanted to share with the world. I would show up to every meeting and watch my peers continue to develop their talks, and I would get frustrated with myself. Why could they share their ideas so easily and I couldn't even come up with a topic? Now, looking back,
I realized I have passions, I have views on the world, and I have opinions. I just didn't want to share any of them because I'm an introvert. But is there anything wrong with that? Statistics say that 50% of the American population is made up of introverts. So society is telling 50% of Americans, about 160 million people, that they need to change who they are to be accepted, to be successful, and to be happy. Keep in mind, within this large group of introverts are people such as Elton John, Emma Watson, Michael Jordan, Audrey Hepburn, Albert Einstein, and so many more incredible, inspiring people. Masalahnya, saya tidak pernah menulis untuk bisa dibagikan. Bahkan saya tidak bisa menjawab. Bahkan jika saya ditanya tentang topik apa yang saya suka, saya tidak bisa menjawab apa yang benar-benar saya sukai. Saya rasa perlu saya bagikan kepada dunia, yang saya rasa perlu dibagikan kepada dunia. Saya akan datang di setiap pertemuan dan melihat teman-teman terus bisa mengembangkan cara berbicara mereka. Melihat hal seperti itu membuat saya frustasi dengan diri sendiri. Kenapa mereka bisa dengan mudahnya berbagi ide sedangkan saya bahkan tidak bisa menemukan sebuah topik. Sekarang, lihat kembali. Saya sadar saya memiliki keinginan, saya punya pandangan tentang dunia, dan saya punya pendapat. Saya hanya tidak ingin membagikan itu semua kepada orang lain, karena saya seorang introvert. Tapi apakah ada yang salah dengan semua itu? Dari data statistik menunjukkan bahwa 50% populasi orang Amerika atau sekitar bahwa 50% populasi orang Amerika terdiri dari seorang introvert. Jadi masyarakat mengatakan 50% orang Amerika atau sekitar 160 juta orang mengatakan bahwa mereka perlu mengubah siapa mereka untuk bisa diterima di masyarakat, untuk bisa sukses dan bahagia. Perlu diingat bahwa banyak orang introvert seperti Elton John, Emma Watson, Michael Jordan, Audrey, Albert Einstein, dan masih banyak lagi orang inspiratif yang luar biasa. Do you think being an introvert has ever stopped any of them from achieving their goals or being happy? No. Apakah menurut kalian menjadi seorang introvert menjadi salah satu dari mereka untuk tidak bisa mencapai tujuan mereka atau menjadi orang yang bahagia? A lot of you have probably been told something along the lines of, why be a follower when you can be a leader? But what about every leader needs a follower? Let's look at Mr. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Do you think he'd be where he is today without the support of the people? If everyone was trying to be a leader, no one would truly succeed, as it's the followers that define a true leader. But that's not to say that an introvert can't be a leader. Let's look at Abraham Lincoln, Rosa Parks, and Gandhi. All incredible, inspirational leaders, and all introverts. Apakah menurut kalian menjadi seorang introvert menjadikan salah satu dari mereka untuk tidak bisa mencapai tujuan mereka atau menjadi orang bahagia? Tidak. Mungkin banyak dari kalian pernah dengar tentang kenapa menjadi pengikut ketika kamu bisa menjadi seorang pemimpin. Lalu bagaimana dengan setiap pemimpin yang membutuhkan pengikut? Mari lihat Mr. Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada. Apakah kalian pikir dia bisa berada di sana tanpa adanya dukungan dari orang-orang atau pengikutnya? Jika semua orang mencoba untuk menjadi seorang pemimpin, tidak ada orang yang benar-benar sukses atau berhasil sebagai pengikut yang bisa menentukan seorang pemimpin. Tapi itu bukan hal yang bisa membuat bahwa seorang introvert tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Mari kita lihat seperti Abraham Lincoln, Rosa Parks, and Gandhi. Mereka semua merupakan pemimpin yang luar biasa dan mereka semua seorang introvert. In a business setting, the CEO of a company will look at an introvert and say, if they're not going to share their ideas, they're useless to me. Well, guess what?
these companies are missing out. Introverts are known to be versatile, responsible, work well in small groups, and individually. So, being an introvert has no effect on how happy or how successful you're going to be as long as you see it in the right lighting. If you see yourself as an introvert and think it's the worst thing in the world, you're never going to be truly happy with yourself. And you're going to constantly try to change to conform to society. But if you accept yourself as an introvert and you're happy, there's nothing in the way of you achieving your goals and getting what you want. Dalam dunia bisnis, seorang CEO perusahaan akan melihat introvert dan berkata, jika mereka tidak berbagi ide mereka tidak berguna untuk saya. Oke, coba tebak. Perusahaan ini mungkin akan tertinggal. Introvert dikenal serba bisa, bertanggung jawab, bisa bekerja dalam grup kecil ataupun individu. Jadi, menjadi seorang introvert tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita bisa bahagia atau seberapa suksesnya kita nanti. Selama kalian melihat dalam pandangan yang benar, jika kalian melihat bahwa diri kalian adalah seorang introvert dan berpikir bahwa sesuatu yang buruk di dunia, kalian tidak akan pernah bisa benar-benar bahagia dengan diri kalian sendiri. Dan kalian akan terus mencoba untuk merubah agar bisa menyesuaikan dengan masyarakat. Namun, jika kalian bisa menerima bahwa diri kalian adalah seorang introvert dan kalian bahagia, tidak ada yang bisa menghalangi untuk kalian bisa mencapai tujuan kalian dan mendapatkan apa yang kalian mau. All in all, there's absolutely nothing wrong with being an introvert. No matter what society may say, you don't need to change who you are because being an introvert's great. Before I leave, I want to end with a quote from the book Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking by Susan Cain. The secret to life is to put yourself in the right lighting. For some, it's a Broadway spotlight. For others, it's a lamplit desk. So, the next time you see that quiet kid in the back of the class, doesn't participate very much, I want you to think, I wonder what great things they're going to come up with next. Secara keseluruhan, tidak ada salahnya menjadi seorang introvert. Tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan masyarakat, kalian tidak perlu merubah siapa kalian, karena menjadi introvert itu hebat. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan ini, saya ingin mengutip kutipan dari sebuah buku, The Power of Introvert in a World That Can't Stop Talking by Susan Cain. The secret to life is to put yourself in the right lighting. For some, it is Broadway spotlight. For others, it is lamplit desk. Yang artinya, rahasia hidup adalah menempatkan diri Anda pada sesuatu yang tepat. Bagi beberapa orang ini adalah sesuatu yang luas, dan bagi sebagian orang ini adalah sesuatu yang sempit. Jadi jika kalian melihat anak pendiam di belakang kelas yang tidak banyak berpartisipasi, saya ingin kalian berpikir bahwa saya ingin tahu hal hebat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Thank you. Thank you. That's all for me about practice consecutive interpreting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.